Shalom, tema firman Tuhan hari ini adalah anugerah di dalam persekutuan. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 mengatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga menyebutkan bahwa dalam waktu 40 hari dari kebangkitan Tuhan Yesus sampai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, selama itu para murid mengalami berbagai penampakan Tuhan Yesus hingga mereka percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Kalau kita melihat konteks dari perikop Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai dengan 31, maka kita akan dapat melihat bahwa setelah kematian Yesus, para murid berada dalam kondisi kesedihan dan ketakutan, walaupun telah mendengar bahwa Yesus telah bangkit, seperti yang dikatakan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, dan dua orang murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Namun kebanyakan dari mereka belum berjumpa dengan Yesus secara ragawi, hingga pada suatu malam hari ketika para murid berkumpul dalam ketakutan, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Melalui perikop Yohanes 19, kita akan melihat bagaimana persekutuan para murid berada dalam situasi yang kritis, tetapi pada akhirnya tetap bertahan karena Tuhan Yesus yang bangkit datang menghadirkan anugerah di dalam kehidupan mereka. Yang pertama, pentingnya bersekutu. Peristiwa penyaliban Yesus baru saja terjadi kurang lebih 3 kali 24 jam, artinya belum terlalu lama, yaitu peristiwa yang mereka saksikan sendiri, bagaimana kekejaman orang Yahudi dan para tentara Romawi ketika mereka menyiksa dan menyalibkan Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Dalam ayat yang ke-19 disebutkan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus. Kata berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat itu menunjukkan adanya suatu persekutuan. Kata koinonia adalah sebuah kata dalam bahasa Yunani yang berarti persekutuan atau bersekutu. Persekutuan orang percaya yang ada di dalam gereja adalah persekutuan di dalam Yesus Kristus yang merasakan iman, kasih, dan pengharapan. Persekutuan yang dinyatakan dalam bentuk jemaat tidaklah sama dengan persekutuan lainnya di luar gereja, karena persekutuan ini bercirikan iman kepada Yesus Kristus. Melalui gereja, seluruh anggota jemaat yang berbeda-beda telah dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik Buddha maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Gereja sebagai koinonia adalah tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus, semua orang menjadi satu, dan satu di dalam semua oleh karena Kristus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 26 mengatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Gereja adalah tentang perkumpulan orang yang sudah percaya kepada Kristus.
atau komunitas di mana mereka melakukan kehendak Kristus. Jadi kalau ada persekutuan, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di kos, entah itu di mana, jikalau mereka itu bersekutu di dalam Kristus, maka itu disebut gereja. Kata gereja sendiri, eklesia, yang memiliki arti keluar dari dunia dan menjadi milik Allah. Bagaimana dengan kita? Tentunya kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Oleh sebab itu, sangat penting untuk kita terus ada di dalam persekutuan. Janganlah meninggalkan persekutuan. Walau dalam kondisi yang tidak baik, seperti pandemi sekarang ini, kita memang mengalami kesulitan untuk berkumpul dan bersekutu seperti dulu. Bahkan di beberapa daerah, mereka masih belum bisa beribadah di dalam gereja. Namun sebagaimana perintah firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus berusaha setia dan mendisiplinkan diri kita untuk bisa mengikuti ibadah. Namun ada banyak orang yang berusaha mencari pembenaran sebagai alasan untuk tidak menghadiri ibadah di gereja. Karena itu, kita harus melatih diri kita untuk beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Mengapa? Pasal 4 ayat yang ke-8 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, Yesus hadir dalam persekutuan. Saat para murid dalam keadaan ketakutan, Tuhan Yesus hadir tepat pada waktunya. Mereka tidak berkumpul di bait Allah, melainkan hanya di rumah saja. Namun Tuhan Yesus tetap hadir dalam persekutuan mereka. Datanglah Yesus yang berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan Maha Kasih. Dia bersedia hadir dalam persekutuan. Mau jumlah banyak atau sedikit bukan ukuran untuk kehadiran Yesus. Ini berarti bahwa hakikat persekutuan tidak ditentukan oleh tempat di mana bersekutu, melainkan dari kehadiran Yesus. Persekutuan tidak bergantung dari situasi ataupun kondisi yang dialami, melainkan di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus. Di situ Yesus ada di tengah-tengah mereka, sebagaimana tersurat dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Menjadi Kristen adalah berkumpul di sekitar Yesus. Bagaimana dengan kita? Mari kita tetap semangat untuk berkumpul dalam suatu perkumpulan. Karena Tuhan tidak pernah melihat di mana kita bersekutu, berapa jumlah kita, di mana kita bersekutu. Namun saat kita bersepakat, Yesus hadir. Kehadiran Yesuslah yang menentukan betapa pentingnya persekutuan itu. Tidak ada gunanya kita berkumpul untuk makan enak. Bahkan mungkin kita berkumpul untuk pembagian harta. Namun tanpa kehadiran Yesus, sebenarnya sia-sialah kita berkumpul dan bersekutu. Yang ketiga, pentingnya persekutuan. Orang berkumpul atau ada dalam persekutuan. Misalnya mereka berkumpul di pasar, di sekolah, di pos kamling, atau di tempat lainnya. Tetapi tidak semua perkumpulan orang-orang di tempat-tempat tersebut dapat disebut sebagai persekutuan atau koinonia. Di pasar, orang berkumpul untuk menjual atau membeli sesuatu. Setelah selesai transaksi,
selesailah hubungan itu. Tidak ada komunikasi dan interaksi lebih lanjut dalam transaksi jual beli itu berakhir. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 menyebutkan, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Kita tidak mungkin cukup kuat untuk menghadapi berbagai masalah kalau kita sendirian. Mungkin untuk sementara kita bisa berkata cukup, tetapi untuk jangka waktu yang lama tentunya akan sangat sulit jika kita sendirian. Tuhan pun tidak pernah menciptakan manusia sebagai makhluk individualistis. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang harus saling berhubungan dan berinteraksi agar dapat terus berjalan ke arah yang lebih baik. Bagi Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Artinya, manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial yang saling terkait dengan sesamanya. Ada saat kita akan tahu bahwa kita membutuhkan orang lain untuk bisa bertahan hidup. Lingkungan yang sulit, dunia yang jagat, dan sebagainya. Setiap saat akan membuat kita semakin lama akan menjadi semakin lemah. Di saat seperti itu, kita membutuhkan saudara seiman yang sanggup menguatkan, meneguhkan, mengingatkan, bahkan menolong kita. Penulis Ibrani menyadari bahwa kita akan menjadi lemah dan jatuh jika kita tidak saling memperhatikan dan mendorong satu dengan yang lain. Semakin dekat hari kedatangan Tuhan, maka seharusnya semakin giat pula kita untuk membangun hubungan yang erat dengan saudara-saudara seiman. Sehingga dalam keakraban itu, kita bisa saling menasihati dan saling mengingatkan. Di dalam persekutuan, janganlah hanya berpusat kepada diri sendiri tanpa peduli kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Di dalam persekutuan, komunikasi dan interaksi berlangsung secara terus-menerus. Setiap anggota persekutuan harus saling memperhatikan, saling mendorong, saling mengasihi, saling memiliki, saling memberi, saling mendukung di dalam pekerjaan baik, saling menasihati, saling mengingatkan, saling melayani, dan saling berusaha agar kebersamaan terus-menerus terjaga dan keutuhan sebagai tubuh Kristus ada demi kebahagiaan bersama. Yang keempat, anugerah dalam persekutuan. Beberapa anugerah yang dialami para murid karena mereka ada di dalam persekutuan. Dan anugerah yang sama Tuhan akan berikan kepada kita jikalau kita ada di dalam persekutuan. Yang pertama, Tuhan Yesus hadir untuk menghapus keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan dari para murid. Tuhan Yesus hadir dalam ruang yang tertutup di tengah para murid yang ada di dalam kerasa takut. Juga menyampaikan pesan bahwa Tuhan Yesus yang bangkit pasti menjumpai mereka yang dicintainya di dalam berbagai macam situasi dan keadaan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga dalam kondisi ketakutan, khawatir akan masa depan, atau mengalami keraguan? Mari kita lihat bahwa dengan kita bersekutu dengan saudara seiman, serta Tuhan hadir dalam persekutuan kita, maka Roh Kudus-Nya akan dicurahkan kepada kita untuk memberikan pemulihan dari keadaan kita. Yang kedua, memperoleh damai sejahtera yang diberikan untuk mereka secara pribadi. Lalu Tuhan menunjukkan tangannya dan lambungnya sebagai konfirmasi kemenangannya atas maut. Para murid bersuka cita karena melihat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27, Tuhan Yesus kembali memberikan damai sejahtera yang berkaitan dengan pengutusan di dalam persekutuan. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini bukanlah sekedar bahasa basi,
Meskipun biasanya digunakan seperti itu di dalam pertemuan antar teman, melainkan sebuah berkat yang hikmat dan luar biasa, yang menganugerahkan kepada mereka semua buah dan hasil yang penuh berkat dari kematian dan kebangkitan Kristus. Ungkapannya sudah biasa, namun maknanya bermakna secara khusus. Damai sejahtera bagi kamu sama artinya dengan segala kebaikan dilimpahkan kepadamu. Segala damai sejahtera akan selalu menyertaimu. Kristus meninggalkan damai sejahteranya kepada mereka sebagai warisan. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dengan mengatakan damai sejahtera, maka Dia sudah memberikan damai sejahtera itu, menciptakan damai sejahtera itu, damai dengan Allah, damai dalam hati nuraninya, damai antara satu dengan yang lainnya. Semua damai itu beserta dengan kita. Bukan damai dengan dunia, melainkan damai di dalam Kristus. Penampakan Yesus yang tiba-tiba di tengah mereka itu, saat mereka dipenuhi dengan keraguan tentang diri Yesus, dipenuhi dengan ketakutan tentang diri mereka sendiri, pasti membuat mereka bingung dan gemetar. Namun kebingungan dan rasa gemetar mereka itu diredakan dengan perkataan damai sejahtera bagi kamu. Thomas yang tidak ada bersama-sama dengan murid-murid saat itu, menyebabkan Thomas tidak menerima berkat dan sukacita yang diterima oleh murid yang lain karena penampakan Yesus yang terjadi pada saat itu. Kalau akhirnya ia toh menerima berkat dan sukacita yang sama, itu hanya karena kasih karunia Kristus. Anugerah yang ketiga adalah memperoleh kekuatan dari Roh Kudus dalam tugas yang dikaitkan dengan persekutuan atau pemberitaan kabar baik. Memperoleh otoritas dalam hal pengampunan. Ini menunjukkan pada penyesuaian masalah di dalam kehidupan. Lukas pasal yang ke-24 ayat 33 mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dalam ayat ini terlihat bahwa yang berkumpul di sini bukan hanya para rasul, tetapi juga ada orang-orang percaya yang lain. Jadi yang diutus oleh Kristus untuk memberitakan Injil bukan hanya rasul-rasul, tetapi juga orang percaya. Juga kata Yesus dalam ayat yang ke-23, berlaku bukan hanya bagi para rasul, tetapi bagi seluruh orang percaya, yaitu gerejanya. Sebagai penutup, persekutuan adalah kebersamaan yang diinginkan Tuhan bagi kita. Inti dari persekutuan bukanlah tempat di mana kita bersekutu, melainkan pada kehadiran Yesus di tengah-tengah persekutuan itu. Oleh sebab itu, mari kita bersekutu. Jangan meninggalkan persekutuan itu, sehingga akhirnya kita memperoleh anugerah dari persekutuan itu. Tuhan memberkati.